Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Semoga pada pertemuan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi, tapi sebelumnya kita baca suratul Fatihah sekali saja. Semoga dengan barokahnya membaca Fatihah, kita oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam belajar kita semuanya, yang akhirnya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, yang kemarin kalian sudah membahas, kita semuanya dalam pembelajaran sudah membahas tentang akhlak madmumah atau akhlak tercela. Yang sekarang kita memasuki bab berikutnya, yaitu membahas tentang akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syukur. Tentunya anak-anakku sekalian sudah tidak asing lagi kan kata-kata syukur itu. Ya, kalau boleh tahu Bapak, kalian tahu apa sih syukur itu? Coba kalian sebut, kalian berikan pengertian. Kalian beri pengertian tentang apa syukur itu. Kamu, Ilham, loh kok diam saja? Belum tahu ya? Ya udah, kita paparkan pengertian syukur pada pertemuan kali ini. Baik anakku sekalian, pada pembahasan pertama, yaitu akan kita bahas tentang pengertian syukur. Pengertian syukur, dan yang kedua nanti akan kita bahas juga bentuk-bentuk syukur, dan yang selanjutnya nanti akan kita bahas hikmah dan manfaat syukur. Mari untuk yang pertama kali kita bahas tentang pengertian syukur. Pengertian syukur itu dapat diartikan, tolong didengarkan ya anak-anak sekalian, agar kalian semuanya itu bisa memahami hakikat daripada bersyukur. Syukur itu berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu bisa diartikan ucapan dari perasaan yang senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Jika dipaparkan secara istilah, syukur itu merupakan suatu tindakan ucapan perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, dari pengertian tadi bisa kita pahami bahwa syukur itu berarti sesuatu hal yang kita itu betul-betul kita rasakan di dalam hati, bahwa kita itu mendapatkan nikmat dari Allah, merasa senang, merasa lega, dan kita berterima kasih kepada Allah. Itulah pada dasarnya pengertian syukur itu. Saya tak tanya kepada anak-anak semuanya,
Sudahkah kalian hari ini tadi bersyukur? Alhamdulillah. Kalau kalian tadi sudah bersyukur pada hari ini, mensyukuri akan nikmatnya Allah, berarti kalian termasuk tergolong hambanya Allah yang beriman. Anak-anakku yang Bapak sayangi, untuk selanjutnya kita sudah tahu tentang pengertian syukur. Mari kita coba tengok untuk yang subbab yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk syukur. Bentuk-bentuk syukur itu ada beberapa. Salah satunya yaitu as-syukru bil qalbi. As-syukru bil qalbi yaitu bersyukur dengan hati, mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. Anak-anakku sekalian, untuk bentuk syukur yang pertama yaitu as-syukru bil qalbi. Jadi bersyukur dengan dari dalam hati. Betul-betul kalian itu berterima kasih betul kepada Allah, dirasakan sampai hati bahwa semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu tidaklah lain yaitu untuk mempelajari bagaimana kekuasaan Allah itu sebenarnya. Jika kita rasakan dari dalam hati, maka akan timbul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa berputus asa. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, bersyukur dari dalam hati yang paling dalam itu betul-betul kita rasakan. Anak-anak sekalian, itu adalah bentuk-bentuk syukur yang masuk kategorinya as-syukru bil qalbi, atau bersyukur dari dalam hati. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan bentuk syukur yang berikutnya, yaitu adalah as-syukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan. Tahukah anak-anak bersyukur dengan lisan? Lisan itu apa? Lisan itu bisa dikatakan mulut, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat, dengan ucapan hamdalah, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur. Maka di situ sudah jelas kalau kita itu tadi yang pertama itu asyukru bil qalbi, itu berdasarkan dari dalam hati yang paling dalam. Kalau sekarang ini kita asyukru bil lisan, yaitu dituangkan di lisan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksud daripada asyukru bil lisan. Kita lanjutkan untuk bentuk syukur yang berikutnya, yaitu asyukru bil a'mal.
Ini bentuk syukur yang ketiga, yaitu asyukru bil a'mal. Berarti kalau asyukru bil a'mal itu bisa diartikan bersyukur dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan itu berarti menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Misalkan di situ kalian diberikan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu termasuk salah satunya bentuk asyukru bil a'mal. Kalau kita paparkan, misalkan di situ kalian diberikan anggota badan, misalkan mata. Bagaimana cara mensyukuri? Kita menerapkan bentuk syukur asyukru bil a'mal. Kalau kita diberi mata, mensyukuri nikmat ini dengan tidak mempergunakannya untuk melihat hal-hal yang maksiat. Makanya itu sudah bentuk syukur kalian. Ketika kalian diberi mata oleh Allah, tidak digunakan untuk melihat sesuatu atau hal-hal yang maksiat. Berarti bentuk syukurnya bagaimana? Kalau tidak digunakan untuk maksiat, berarti digunakan untuk perkara sesuatu yang bermanfaat, untuk melihat sesuatu yang bermanfaat. Misalnya di situ kalian digunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, terus misalkan lagi mata digunakan untuk membaca ilmu-ilmu pelajaran yang bermanfaat. Itu salah satu bentuk syukur bil a'mal. Misalkan lagi saya paparkan, kalian diberikan lidah, misalkan oleh Allah diberi lidah. Caranya bersyukur dengan anggota badan lidah yang sudah diberikan oleh Allah bagaimana? Nah, misalkan dengan banyak mengucap dzikir, mengucap pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengungkapkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk asyukru bil a'mal, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Itu anakku merupakan bentuk-bentuk syukur yang harus kalian ketahui. Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu untuk sebab hikmah dan manfaat bersyukur. Anak-anakku sekalian, hikmah dan manfaat bersyukur itu apa ya kira-kira? Di antara kalian ada yang tahu? Nah, ini coba Bapak paparkan ya, untuk hikmah dan manfaat bersyukur. Untuk yang pertama, hikmah atau manfaat bersyukur dapat membuat seseorang bahagia, karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang di sekitarnya. Ini hikmah dan manfaat bersyukur membuat seseorang bahagia, karena di sini seseorang itu kalau bersyukur, dia itu akan dihindarkan dari rasa-rasa yang di situ malas-malasan, atau di situ dia itu berputus asa. Makanya di situ kalau orang itu bersyukur, insya Allah oleh Allah itu dijadikan orang tersebut itu selalu bahagia, karena apa yang
didapat dari Allah, yang diberikan Allah kepada kita, baik itu banyak atau sedikit, misalkan rezeki, dia selalu bersyukur bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh anak-anakku sekalian. Terus hikmah dan manfaat syukur yang kedua, yaitu Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi. Itu kalau kalian ingat dalilnya di dalam surat di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, bunyinya bagaimana itu anak-anak sekalian? Ingat nggak? Nah, kamu itu kalau ditanya itu masih diam. Coba didengarkan bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Anak-anakku sekalian, sudah jelas kan bahwa manfaat atau hikmah bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janjinya Allah di dalam Al-Quran tadi. Makanya kalau kalian itu jadi ahli syukur, jadi orang yang ahli syukur, jangan sampai di situ kalian itu tidak jadi orang ahli syukur. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak ahli syukur, maka yang diperoleh itu adalah azabnya Allah yang sangat pedih. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ahli syukur, maka orang tersebut akan ditambah-tambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anakku, hikmah yang dan manfaat syukur yang kedua. Yang terakhir, hikmah dan manfaat syukur adalah orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang, karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Ini yang ketiga ini, atau yang terakhir ini, hikmah atau manfaat bersyukur. Orang tersebut pasti banyak temannya, pasti banyak yang menyenanginya. Karena apa? Karena di situ orang tersebut selalu dengan orang lain itu tidak tidak resah. Dia itu dengan orang lain selalu bahagia ya. Karena apa? Karena dia itu mudah berterima kasih kepada orang lain. Ketika orang lain itu ketika dia itu diberi, selalu berterima kasih, entah itu diberi sedikit atau banyak, sesuatu hal apapun, dia itu mudah sekali untuk berterima kasih. Maka kalau dia itu mudah sekali berterima kasih kepada orang, otomatis insya Allah orang tersebut itu juga mudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu anak-anakku sekalian. Demikian yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.